Thomas tak punya ponsel pintar Namun untuk ada pula belajar siswa online. yang terkendala fasilitas dan COVID-19 jaringan seperti internet. saat ini, dia terpaksa harus meminjam gawai temannya. Otomatis dia kan pakai juga. Membuat mereka harus tetap belajar di rumah masing-masing. Buruknya koneksi internet serta repotnya Berjalan kaki sejauh 2 km menyusuri perbukitan demi Berjalan mendapatkan puluhan sinyal kilometer internet. untuk mendapat sinyal dan memanfaatkan wifi Arif masjid. Wismansa mendatangi satu persatu rumah warga. Ya udah, terpaksa diterima karena terpaksa. Sebenarnya kalau kendalanya penggunaan ponsel juga harus berbagi dengan sang anak. Halo sahabat Indonesia, hari ini saya ada di lokasi puncak Kabupaten Bogor. Bukan untuk berlibur, tapi kami dari tim Kanal TV Anak Bangsa mendapat undangan. Ada kegiatan yang sangat menarik, yaitu undangan dari PGN, Perempuan Garda Nusantara. PGN ini adalah komunitas dari ibu-ibu yang sangat peduli dengan Indonesia. PGN ini platformnya adalah untuk membantu pemerintah dalam menangkal radikalisme dan intoleransi. Nah, kali ini PGN akan bergerak lebih jauh lagi dalam hal memerangi intoleransi di dunia pendidikan dengan meluncurkan program yang namanya PGN Peduli Pendidikan. Nah, apa ini? Salah satunya katanya nanti, coba nanti akan lihat sendiri, PGN akan membagikan media tablet yang berisi aplikasi smart learning. Artinya ini adalah aplikasi yang membantu siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar. Ada kelebihan yang paling mencolok dari aplikasi ini adalah bisa dioperasikan dalam kondisi online maupun offline. Nah, bagaimana jalannya kegiatan hari ini? Saya akan menuju ke SMP 1 Cisarua Kabupaten Bogor bertemu dengan Perempuan Garda Nusantara. Selamat menyaksikan. Sekali lagi latar belakangnya PGN itu peduli pada semua hal termasuk pendidikan. Dan yang paling penting mungkin isu kalau mereka terlepas dari sekolah itu akan ada mudah disusupi oleh isu-isu lain, radikalisme, separatisme, dan terorisme dan lain-lain. Nah, sehingga makanya kami kemudian berpikir kendala kedua. Ketika Presiden bilang bahwa pendidikan itu harus menggunakan tol langit, ternyata kan menggunakan tol langit itu belum sampai ke pendidikan, baru ke ekonomi. Dan banyak hal orang ragu bahwa bisa dilakukan secara offline. Dan kami buktikan bahwa sebenarnya pendidikan itu gampang saya dilakukan secara offline. Hanya tadi kita harus buktikan aplikasi kita, kemudian ada router dan laptop yang bersifat sebagai server, sehingga kemudian guru bisa memudahkan murid-muridnya mengakses. Tadi terbukti juga bisa ujian juga melewati lewat tab ini dan juga aplikasi ini. Sebenarnya sih tadinya kita tuh ingin se-Indonesia, tapi kan susah ya itu Pak Rudi, kita mesti punya jelas ada impetus dari kementerian. Ya kita harapkan bukan saja kementerian tapi presiden juga, yang saya berharap presiden kalau melihat ini yakin bahwa tol langit saya jalan ya untuk pendidikan seluruh Indonesia. Sekarang bisa dibayangkan tadi dari Pak Wabub disampaikan bahwa banyak saya tempat di sini tuh yang nggak bisa sekolah, anak harus naik pohon. Itu kan drama banget, apalagi daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Jadi kami berharap sebenarnya ini bisa diaplikasikan seluruh Indonesia.
Ya syukur-syukur memang diambil kementerian ataupun diperintahkan oleh presiden, tapi kalau enggak juga kami terus akan berusaha mengumpulkan dana CSR untuk kemudian bisa mewujudkan ini di seluruh daerah, terutama daerah-daerah yang titiknya sangat berbahaya. Router dan juga ada sampai ke laptop buat guru. Ini saya harus mengucapkan apa yang lebih dari terima kasih, karena ini yang saya harapkan negara, pemerintah daerah itu untuk menjawab bagaimana di tengah-tengah pandemi ini kita bisa mengadakan belajar mengajar tanpa ada tanpa ada risiko, tapi dengan adanya pembagian alat dan aplikasi dari VGN ini kami sudah lega karena bisa bagaimana proses belajar mengajar di sekolah itu dengan kendala yang pertama kekurangan kuota, yang kedua tidak adanya jaringan. Dengan adanya aplikasi ini semua terjawab. Bagaimana tinggal niat kita, political will dari pemerintah bahwa program PGM ini harus dijaga dan harus dilaksanakan demi adanya proses belajar mengajar di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan supaya masyarakat lain yang punya kelebihan rezeki bisa mengikuti PGN ini, memberikan kontribusi buat anak didik kita yang banyak, anak didik kita yang di Kabupaten Bogor yang tidak mampu, ada masalah keterbatasan biaya. Dengan adanya pandemi ini bisa terjawab dengan adanya kehadiran PGN di Kabupaten Bogor. Saya mau mengaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ini sangat luar biasa. Tepat waktu, tepat sasaran. Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kita besok lusa luring kan gitu. Walaupun daring, ini aplikasi yang diberikan yang sekarang tadi diuji coba itu sangat keren, sangat bagus, sangat membantu. Tidak mengandalkan sinyal-sinyal dari mana-mana, karena bisa dengan offline kan itu. Jadi saya sangat luar biasa memberikan apresiasi kepada perempuan Garda Nusantara. Mudah-mudahan apa yang diberikan ke kami ke SMP 1 Sarua itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan sebaik mungkin, dan urgensinya alhamdulillah ini membantu anak-anak ya, karena di sini sekolahnya sekolah di pinggiran kan gitu. Terus yang ketika kemarin daring itu kesulitan banget Pak. Ada, kadang jaringan juga susah didapat, terus kuota juga. Jadi dengan adanya paket ini, smart learning ini sangat membantu. Sangat membantu. Harapannya semoga yang lain juga dapat, teman-teman yang lain juga dapat ini, terus bisa membantu kita ke depannya. Yang terhormat Mas Menteri, yang baik, yang pinter, dan yang dahsyat gitu kan. Kami sudah bisa buktikan perempuan-perempuan yang sebenarnya ini kan nggak juga main pekerjaan kami, cuma karena kami concern terhadap pendidikan, kami ingin buktikan bahwa bisa pendidikan secara offline, bisa kita gunakan tol langit Presiden Jokowi ini untuk pendidikan sehingga bisa mencapai ke seluruh pelosok bangsa. Demikian Mas Menteri, tolong dibantu Pak, dengan senang hati kalau bisa dibantu, kalau enggak ya doain aja lah Pak. Ya, pengembangan SDM, cita-cita kita revolusi industri atau apapun namanya, judulnya sudah hebat-hebat, itu semuanya dasarnya utama adalah pendidikan. Jadi kalau itu menjadi dasar, maka kita sekarang berkonsentrasi ke sana. Mari kita dukung semua impian para pemegang kekuasaan, terutama presiden, terutama juga kementerian, dan juga kita dukung anak-anak kita supaya bisa tetap sekolah. Karena begini Pak, tadi saya bicara dengan Pak Wabub, anaknya dari bisa belajar jadi nggak bisa belajar, dari bisa baca nggak bisa baca. Itu di mana-mana terjadi. Jadi pasti ini ada generasi yang mundur. Nah, kita melakukan
percepatan dalam PGN aplikasi ini supaya kita bisa kejar ketertinggalan setahun kemarin.